Beda. Belajar dari Allah pasti beda. Yesus untuk semua bangsa. Matius 15 ayat 21 sampai 28, perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Kesalahan saudara kita main comot satu ayat saja. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Benarkah demikian? Jelas tidaklah benar. Itu hanya asumsi, dugaan, atau prasangka belaka yang dianggap benar. Kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lainnya yang tertulis di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, Yesus untuk semua bangsa. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, jika Yesus hanya untuk umat Israel saja, Dia tidak akan menyembuhkan anak perempuan Kanaan yang kerasukan setan dan sangat menderita, karena perempuan ini bukanlah keturunan dari Israel. Yang kedua, kalau kita lihat Yesus mendatangi perempuan Samaria untuk menyelamatkannya, walaupun keturunan dari Israel tetapi sudah kawin campur dengan orang di luar Israel. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi ada pertentangan antara orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi yang berlangsung hingga masa Perjanjian Baru. Pertentangan tersebut terutama disebabkan alasan etnisitas, yang mana orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria tidak berdarah Israel murni, karena mereka merupakan hasil pernikahan campur orang Israel dengan non-Israel. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yohanes 4 ayat yang ke-9. 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, 1 orang yang kembali kepada Yesus tersungkur dan bersyukur adalah orang Samaria juga. Yang ketiga, Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat ini tidak dikatakan hanya untuk orang Israel saja. Jelas, Yesus mencari dan menyelamatkan semua yang hilang dari segala bangsa. Percayalah, Dia Yesus Juru Selamat dunia, dan semua orang pasti membutuhkan keselamatan dalam dunia ini dan keselamatan kekal, kehidupan yang kekal. Yang keempat, konteks ayat ini Yesus sedang mengajarkan iman kepada murid-muridnya. Perempuan ini memohon belas kasihan Yesus dengan berteriak-berteriak. Itu menurut kata murid-muridnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Artinya, dicuekkan. Ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab dan akhirnya Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perempuan ini tetap percaya dan tetap berharap kepada Yesus, dan walaupun yang dihina disamakan dengan anjing, ia tetap percaya. Dan iman sebesar inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mujizatnya. Jadi jelas, kalau Yesus hanya untuk orang Israel, Dia tidak akan membuat mujizat untuk perempuan Kanaan ini. Yang kelima, jika Yesus hanya untuk Israel, Dia tidak mendatangi daerah Tirus dan Sidon yang adalah wilayah Kanaan. Kejadian 10 ayat 19. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, Seboim sampai ke Rasa. Yang keenam, Cornelius adalah seorang perwira tentara Romawi. Dia percaya kepada Allah, namun dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi diselamatkan Tuhan bersama seluruh keluarganya. Kisah Rasul 10. Yang ketujuh, terbukti di hadapan taktanya berdiri segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, memuji-muji Tuhan Yesus. Wahyu 7 ayat 9 dan ke-10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah
kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Jelas inilah yang membuktikan Yesus untuk segala bangsa. Yesus adalah Tuhan segala bangsa. Segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa akan berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Ya, itulah bukti Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus bukan hanya untuk segala bangsa, tetapi Yesus Tuhan segala bangsa. Percayalah, karena inilah kebenaran dari Tuhan yang benar. Amin.